Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips dan juga pengalaman saya tentang budidaya ikan gurame. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin baru memulai usaha budidaya gurame, baik itu skala rumahan ataupun skala besar, teman-teman bisa ambil pengalaman saya sebagai acuan untuk budidaya ikan gurame teman-teman sekalian. Ambil yang mana menurut teman-teman cocok untuk diterapkan di kolam teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman budidaya ikan gurame, kalau takut gagal, teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu tentang ikan gurame, kolam ikan gurame, dan kebutuhan ikan guramenya teman-teman. Jadi itu dipelajari dulu sebelum teman-teman turun ke usaha budidaya ikan gurame. Karena kalau kita tidak mengetahui pengetahuan awal tentang budidaya ikan gurame, maka nanti yang terjadi adalah kita akan mengalami kegagalan. Ikan guramenya mati atau kolamnya bocor ya, atau sebentar airnya kotor dan lain sebagainya teman-teman. Itu permasalahan kita dalam budidaya ikan gurame. Jadi yang pertama-tama teman-teman harus pelajari dulu ya ukuran kolam yang sesuai untuk budidaya ikan gurame. Nah, yang teori yang paling sederhana, misalnya kita mau tebar 50 ekor. Jadi kita tahu nih 50 ekor gurame ini ukuran kolamnya segini loh. Jadi kita tahu untuk kolam segini tebarnya 50 ekor. Jadi kita pelajari dulu tentang kolam ikan gurame. Nah, ukuran kolam ini teman-teman tergantung lahan yang ada di rumah teman-teman sekalian. Kalau misalnya semakin luas itu semakin bagus ya. Contoh misalnya ada perkarangan misalnya untuk kolam 4 meter, lebarnya 1,5 meter ya bagus teman-teman. Bikin aja 2 kolam ya, atau 1 kolam ya, langsung dibuat sistem central drain. Jadi itu teman-teman ya, pelajari dulu kolam yang cocok untuk ikan gurame, ketinggian airnya. Jadi itu teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, pelajari tentang kebutuhan dari ikan gurame. Contoh ya, kebutuhan ikan gurame ya, yang pertama yang paling pokok yaitu makannya. Pakan pelet dan pakan alternatif. Nah, itu kebutuhan utamanya ya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa memberikan pakan pelet setiap hari itu 2 kali, teman-teman bisa kasih pakan alternatif sebagai tambahan nutrisi untuk ikan guramenya. Kemudian kebutuhan yang kedua tentang obat-obatan teman-teman. Jadi kalau ikan kita mengalami sakit ya, baik itu jamuran ya atau kelebihan protein, mata ikan guramenya agak membesar ya, itu segera diobati. Jadi kita tidak mengalami kerugian teman-teman. Nah itu ya, jadi kebutuhan ikan gurame. Kemudian perawatan teman-teman ya, perawatan kolam. Jadi kolam ikan gurame ini bukan semata-mata ya kita tebar benih, kita kasih makan ya, kita biarkan aja seperti itu. Gak bisa teman-teman. Jadi perawatan, kita harus membersihkan permukaan air ya, permukaan kolam kita ada sampah-sampah, pakan alternatif itu dibersihkan. Kemudian juga keran pembuangan itu dibuka kalau teman-teman menganut sistem central drain. Jadi kalau menurut saya teman-teman sebelum bikin kolam, sebaiknya bikin kolam yang menganut sistem central drain, yang mana kotoran itu mengumpul di tengah kolam dan langsung bisa dibuang ketika keran pembuangan itu dibuka. Nah itu teman-teman ya, perawatan. Jadi semua itu kalau teman-teman lakukan ya, teman-teman pelajari dulu sebelum teman-teman pelihara ikan gurame, maka insya Allah mudah-mudahan ya budidaya ikan guramenya akan berjalan dengan lancar. Namun dibalik itu semua ya mungkin ada terkendala ya, ikan kita bisa juga mati tanpa sebab, itu hal yang wajar teman-teman ya. Tapi dari hari ke hari ya, waktu ke waktu kita harus terus menjalani tentang budidaya ikan gurame kita. Jangan ikan gurame kita mati akhirnya kita down dan tidak mau lagi budidaya. Itu salah teman-teman ya. Terus belajar, terus cari pengalaman sehingga teman-teman jadi ahli dalam bidang budidaya ikan gurame.
Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai tips dan pengalaman tentang budidaya ikan gurame. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.